Saya dapat keluhan lagi dari klien yang pernah ke psikolog lainnya dan mendapat treatment yang ternyata tidak berhasil. Treatment apa itu? Treatment journaling. Seringkali ketika kita punya permasalahan apapun ya, datang ke psikolog, kemudian cerita gitu ya, masalah emosi, masalah pertemanan, masalah percintaan, kebanyakan masalah emosional ya. Ada rasa cemas, takut, dan lain sebagainya, atau nggak stabil emosinya gitu. Dan seringkali kita memang menyarankan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari kita, entah itu dengan meditasi, dengan latihan pernafasan, sehingga kita bisa mengatur kembali emosi kita dengan kesadaran penuh. Kemudian juga bisa dengan cara journaling, yaitu kita menulis apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita rasakan, terus bagaimana respon dari dirimu, dan lain sebagainya. Beberapa keterangan-keterangan itu dimodifikasi tergantung dari psikolognya masing-masing, dan tergantung referensi apa yang dipakai gitu ya. Nah, kebanyakan dari klien saya itu mengeluh, kok saya sudah journaling, saya sudah melakukan ini dan itu di journaling tersebut, kok saya tetap merasa emosi saya nggak stabil ya? Kok bisa gitu? Apakah dari psikolognya ini memang salah gitu ya untuk memberikan saran gitu? Ya, kemudian saya coba untuk melihat apa yang dia kerjakan dalam journaling tersebut. Sini saya lihat biasanya dalam bentuk buku gitu ya. Nah, seringkali yang saya temukan adalah ini saya nggak tahu apakah memang psikolog sebelumnya tidak menginformasikan, atau memang kliennya yang mungkin tidak melakukannya dengan benar gitu ya. Sehingga saya ingatkan kembali, memang tugas saya seperti itu. Nah, saya lihat buku journalingnya tuh. Seringkali yang dilakukan oleh klien ini adalah dia cuma menulis sekenanya saja pada saat itu, pada saat hari itu gitu. Kemudian ya saya nggak tahu, saya bingung mau nulis apa, ya udah saya tulis apa adanya. Saya kadang-kadang malah nggak menulis gitu dalam sehari, sehingga kadang menulis, kadang enggak, kadang menulis, kadang enggak. Ya, kalau treatmentnya seperti itu ya nggak ada gunanya. Dan yang kedua, seringkali tulisannya itu sangat berantakan, sangat acak-acakan gitu ya. Itu kan menandakan memang suasana hatinya atau pikirannya itu sedang kacau sekali. Sehingga seharusnya sebelum journaling itu kita disarankan untuk mindfulness meditation dulu biasanya. Atau minimal kita duduk diam dulu, kita berpikir, hari ini aku ngapain aja ya? Hari ini aku merasakan apa saja ya? Apa yang mungkin harusnya bisa aku lakukan lebih baik, atau ada penyesalan apa? Misalnya begitu. Kemudian sebelum menulis itu menenangkan diri dulu, sehingga tulisannya itu sebisa mungkin ya rapi gitu loh. Rapi, kita mindful, benar-benar kita menyadari emosi kita atau bagaimana. Sehingga nanti hasil journalingnya itu ada manfaatnya. Bukan semata-mata kita menulis kemudian sembuh gitu ya, emosionalnya gitu membaik, gitu bukan. Tapi minimal apa yang kita pikirkan yang mungkin butek gitu ya, kita pikirin terus berulang kali, kemudian sering menjadi kebiasaan gitu, kita overthinking, kita coba tuangkan dalam bentuk tulisan. Itu fungsinya journaling. Nah, sebelum kita menulis, kita kan punya cara untuk menenangkan diri dulu, kita ajarkan dulu gitu. Mindfulness breathing, mindfulness kita coba untuk meditation dulu misalnya gitu ya. Baru kita menulis, sehingga kita itu sekaligus menulis dan coba mengatur diri kita. Jadi double gitu terapinya dalam yang bisa kita lakukan sendiri di rumah gitu kan. Sehingga nanti ketika kalian datang lagi evaluasi ke psikolog, itu kelihatan gitu loh, oh kamu melakukan tugasmu untuk journaling dan juga mindfulness meditation itu, mindfulness breathing itu. Sehingga
ada dampaknya. Oh iya, sekarang emosionalmu itu sudah jauh lebih baik. Sekali lagi, bukan semata-mata karena kamu menulis. Tapi sebelum menulis kamu melakukan apa dulu? Mungkin selama 5 menit, selama 10 menit. Sehingga memang ada dampaknya. Jadi kesimpulannya adalah ketika seorang psikolog memberikan tugas untuk journaling, entah untuk jenis psikoterapi apapun gitu ya. Nah, journaling itu ada manfaatnya, yaitu mengajarkan kita untuk menuangkan apa yang kita pikirkan yang berlebih gitu ya, ke dalam bentuk tulisan, atau kecemasan-kecemasan kita, mungkin penyesalan-penyesalan kita dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita menulis, kita mencoba untuk menenangkan diri dulu dengan cara latihan pernapasan tadi itu. Nah, itu sebetulnya yang akhirnya bisa membuat dirimu menjadi lebih teratur. Nanti akan kelihatan dalam bentuk tulisannya. Mungkin awal-awal ketika kalian mencoba udah latihan pernapasan, udah latihan mindfulness, tetap tulisannya masih berantakan. Ya nggak apa-apa. Tapi nantinya harus ada improvement. Ya kan itu yang akan nantinya menunjukkan bahwa oh iya ternyata sudah dilakukan dan sudah ada perubahan menjadi lebih baik gitu loh. Nah, tadi saya jelaskan ke pasien saya itu yang mengeluh tadi di awal dan akhirnya memahami oh ternyata itu tujuannya. Sehingga saya menyarankan juga untuk para psikolog mungkin ya mungkin ada beberapa psikolog yang lupa lah mungkin ya untuk menyarankan menenangkan diri dulu sebelum menulis gitu, bukan sekedar journaling gitu, sehingga klien itu nggak merasa bingung gitu aja. Atau kalau kalian bingung sebagai klien ya datang aja ke psikolog lagi gitu untuk mendapatkan penjelasan atau bagaimana gitu ya. Semoga bisa memberikan wawasan dan insight kepada kalian semua dan salam sehat jiwa untuk kita semua.